Bagaimana Anda merefleksikan capaian dan kinerja dari Kementerian SDM selama 5 tahun terakhir? Terima kasih. Ini berarti di kabinet yang sekarang ya. Kabinet yang sekarang, Kementerian SDM itu tugas utamanya tuh yang paling pertama itu adalah memastikan ketahanan energi nasional. Ini yang kami kawal. Sebetulnya tidak 5 tahun, dari dulu pun seperti itu tugas utamanya. Nah, ini yang ingin kami sampaikan di sini khusus untuk ketahanan energi. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah apakah energi itu tersedia atau tidak. Gitu. Jadi dari sisi pasokannya, dari sisi ketersediaannya. Misalkan pemerintah memastikan kalau untuk batu bara ini ada DMO-nya. Tahun lalu kita 177 juta ton untuk batu bara, baik itu untuk pembangkit listrik maupun untuk industri yang lainnya. Dan ini berjalan dengan baik. Memang pernah di awal-awal kita ada sedikit masalah waktu itu untuk penyediaan listrik. Tapi sekarang nih hampir semua HOP-nya itu di atas 20 hari untuk penyediaan listrik. Begitupun untuk yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan dari sisi aksesibilitas. Jadi tidak hanya kalau ada saja kan tidak cukup, tapi juga harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kita pastikan bahwa misalkan kalau aksesibilitas itu dari sisi rasio elektrifikasi. Sekarang tuh angkanya udah hampir angka 100. Kita ada istilahnya, bahasa Inggrisnya itu last mile ya. Jadi di posisi-posisi terakhir ini yang sekarang sedang kita pastikan di angka 99,8% masyarakat itu mendapatkan akses listrik. Memang tidak semuanya dari PLN. Ada juga dari sisi yang sifatnya off-grid, program-program pemerintah untuk listrik pedesaan. Tapi secara total kira-kira seperti itu, dan kita terus meningkatkan supaya ini dari sisi penyediaan listrik secara khusus, yang paling ideal itu kan nyambung ke dalam jaringan PLN. Ini kita dorong melalui program listrik pedesaan. Yang berikutnya, aspek yang ketiga dari sisi ketahanan adalah dari sisi daya beli, kemampuan beli masyarakat. Jadi bisa diakses dan masyarakat juga bisa membelinya. Nah, ini aspek yang ketiga yang sisi affordabilitas. Apa misalkan keberhasilan atau apa yang dilakukan pemerintah untuk hal ini? Pertama misalkan kebijakan untuk BBM satu harga. Jadi untuk BBM itu mau di Jakarta mau di tempat yang lain harganya harus sama karena ini dijamin oleh pemerintah. Kita terus lakukan untuk hal tersebut. Tahun ini kita punya kalau tidak salah ada 90-an BBM satu harga yang akan kita selesaikan. Sehingga in totalnya itu ada sekitar tambahan di angka 400 sampai 500 yang akan kita selesaikan untuk hal tersebut. Pemerintah terus memastikan bahwa masyarakat itu mampu untuk membeli baik itu energinya listrik maupun energinya dalam bentuk bahan bakar. Ada kebijakan subsidi yang terus dilakukan secara semakin tepat sasaran sekarang. Juga dari sisi misalkan kompensasi, ini kan juga terus kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat, baik itu masyarakat di rumah tangga maupun di industri, ya, ini mendapatkan energi yang bisa terus mendukung dari sisi perekonomian nasional. Bisa saja maksudnya kita berikan subsidi, kita berikan harga keekonomian, tapi di ukuran pemerintah itu ini ada pertimbangan dari sisi kemampuan, sisi penerimaan negara, dan juga dari sisi terus supaya Indonesia itu mempunyai daya saing yang semakin baik. Ini yang sering disampaikan oleh Pak Presiden kan untuk supaya kita ini punya daya saing, kita meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan energi itu menjadi salah satu input dari sisi produksi tersebut. Ya, jadi itu yang tiga. Saya ingin nambahin satu sebetulnya aspeknya ini adalah yang berikutnya adalah aspek dari sisi keberlanjutan. Keberlanjutannya banyak, tapi sekarang misalkan dari sisi emisi. Kita kan sudah punya target-target, kita sudah bergabung dengan Paris Agreement. Kita sudah menyampaikan di dalam pertemuan 2 tahun terakhir, Pak Presiden juga menyampaikan di Glasgow bahwa kita tetap komit untuk menurunkan emisinya. Untuk sama-sama ini sebagai tanggung jawab global ya. Tidak hanya target nasional, tapi ini kan juga kesepakatan internasional. Kita akan terus memastikan hal tersebut, dan sektor energi ini juga menjadi sektor yang sangat penting, sangat strategis di dua sisi. Satu, kita juga sebagai sektor yang memberikan emisi ke lingkungan,
Tapi di sisi yang lain kita juga mempunyai banyak aktivitas, program yang nanti itu mengurangi dari sisi emisinya. Ini yang kita dorong. G20 saya kira semua sudah sama-sama menyaksikan di sektor energi kita keluar dengan Bali Roadmap, disetujui. Alhamdulillah itu menjadi salah satu hasil dari diplomasi internasional Indonesia di bawah pimpinan Pak Presiden, diakui, dijadikan referensi, dijadikan terus dilihat setiap G20 berikutnya dilihat ini menjadi dasar karena di situ kita bersepakat bahwa untuk melakukan transisi energi yang baik itu harus ada roadmap, harus ada apa yang diperhatikan, misalnya teknologi, financing gitu. Nah, yang itu menjadi hasil dari G20 kita. Saya ingin menyampaikan yang berikutnya juga ya dari sisi refleksi dari 5 tahun terakhir ini. Kita kalau bicara transisi energi, kan bicaranya itu tahun 2060 kita akan net zero emission. Ya. Kita akan karbon netral. Yang mengalaminya tentunya kalau 2060 kan hampir 40 tahun dari sekarang atau 30 tahun dari sekarang itu adalah generasi-generasi muda. Nah, SDM terus memfasilitasi, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan awareness dari para pemuda mahasiswa misalkan. Kita sekarang banyak engage nih dengan mahasiswa melalui Dewan Energi Mahasiswa, melalui beberapa society untuk hal tersebut. Kita punya program misalkan secara khusus untuk gerilya. Ada tiap tahun ini sekarang sudah batch yang keempat. Ada mahasiswa yang ikut. Jadi ini sekaligus nih mentransisikan juga dari sisi itu.